Bab 1150. Keterampilan sihir api hitam. Tidak ada yang tahu sejak kapan kabut putih yang tampaknya tidak berbahaya di sebelahmu ini akan berubah menjadi niat membunuh yang mematikan. Himpunan hukum pembantaian ini, di bawah fase keilahian tingkat 9 harus dibunuh, dan Erikin hanya fase keilahian tingkat 7. Memang itulah Tuan Muda Ni, metodenya sangat banyak, dan mengeluarkan salah satu saja sudah cukup untuk menjadi pembunuh bagi orang lain. Dengan jebakan formasi pembunuh ini, lalu Erikin pasti akan mati. Kabut putih terus memenuhi arena hidup dan mati. Veron Ni melayang di langit di atas formasi, dengan seringai di wajahnya. Kali ini, Erikin, kamu harus mati. Pong. Namun pemikiran ini belum berhenti lama. Langsung terdengar dari sudut arena hidup dan mati, tiba-tiba terdengar suara guncangan, seolah-olah ada yang meledak, dan kabut putih menyembur ke langit. Lalu di sisi lainnya lagi. Saat bunyi dentuman, terjadi 9 ledakan berturut-turut di arena hidup dan mati, kemudian hembusan angin lewat, dan kabut putih benar-benar tersebar dan menghilang sepenuhnya. Sosok Erikin tampil di tengah panggung pertandingan, berdiri tegak, tanpa ada cedera sedikit pun. Semua orang dalam keributan, mata mereka membelalak. Kamu menghancurkan 9 pusat formasi besar dari himpunan hukum pembantaian, hanya dalam beberapa tarikan napas, ini tidak mungkin. Pupil mata Veron Ni menyusut tajam, menatap Erikin dengan tak percaya. Himpunan hukum pembantaian ini awalnya dibeli oleh ayah di negara tetangga dengan 100.000 koin roh. Meskipun dirinya jatuh ke dalam formasi, meskipun tidak mati, juga tidak akan bisa melewatinya dengan mudah, apalagi mematahkan formasi. Di platform tinggi, Yunantoni tidak bisa duduk diam, wajahnya muram dan matanya berkedip tidak tenang. Bagaimana Erikin mematahkan himpunan formasi ini? Penatua ketiga juga sama terkejut, bahkan dia tidak bisa memahami metode yang ditunjukkan oleh Erikin hari ini. Formasi seperti ini juga ingin digunakan untuk menjebakku. Erikin bersikap dingin dan menghina. Plak. Dia menjentikkan pergelangan tangannya, mengayunkan cambuk iblis, dan sebuah cambuk mengenai wajah Veron Ni, dan langsung terbang keluar. Mustahil, kamu hanya fase keilahian tingkat 7. Veron Ni benar-benar sudah mau gila. Sebelum arena hidup dan mati, dia mengira Erikin hanyalah komoditas yang bisa dia tangani dengan sesuka hati. Dan dengan satu metodenya saja, Erikin sudah bisa dengan patuh menunggu kematian. Namun kini dia telah menggunakan harta karun berharga satu demi satu, sedangkan Erikin hanya melambaikan tangannya, seperti menghancurkan kayu mati, membuat semua serangannya tidak terlihat. Mungkinkah aku akan kalah? Pemikiran ini pertama kali muncul di benak Veron Ni, dan dia sangat terkejut. Di arena hidup dan mati, akhir dari permainan ini adalah kematian. Dia berinisiatif untuk melawan Erikin, berniat membunuhnya dengan cepat, tapi pada akhirnya dirinya yang akan mati. Ini tidak mungkin. Aku adalah putra Penatua Agung, aku akan menjadi penerus sekte Huo Yu di masa depan. Bagaimana mungkin aku bisa kalah dengan karakter yang kurang dikenal ini? Erikin, kamu yang memaksaku. Veron Ni meraung, dengan suara lembut datang dari tubuhnya, seolah-olah semacam segel telah dibuka. Gelombang energi hitam menyebar keluar dari tubuhnya, menyelimuti tubuhnya dalam sekejap. Dan di atas alisnya, bentuk api hitam yang berdetak perlahan muncul, dan matanya juga berdetak dengan api hitam. Api hitam ini langsung menyebar ke seluruh tubuh. Dalam sekejap mata, sebagian besar pakaian Veron Ni meledak, dan kulitnya yang terpapar udara ditutupi dengan sastra jimat hitam. Hembusan aura darah jahat menyebar perlahan dan bergegas ke segala arah. Metode sarana sekte sihir. Semua orang menutupi wajah dan hidung mereka, dengan ekspresi terkejut pada saat yang bersamaan. Aura yang dikeluarkan oleh Veron Ni,
keadaan yang ditunjukkannya tidak ada keraguan bahwa hanya dimiliki oleh pelatihan sihir. 3 sekte negara Dayu, setidaknya yang tampak di depan mata, semuanya adalah sekte di jalur yang benar. Sebenarnya, di seluruh benua, hanya wilayah utara dari 4 domain yang secara terbuka mengekspos pelatihan sihir. Sekte Huoyu, termasuk Yunantoni, memiliki teknik latihan yang diturunkan dari sekte Huoyu, dan tidak ada metode seperti itu sama sekali. Yunantoni, putramu berlatih teknik klan sihir, kamu tahu. Penatua ketiga melihat hal ini, pupil matanya menyusut sedikit, kemudian memandang Penatua Agung dengan makna yang dalam. Dia sibuk menyembuhkan luka-lukanya dalam beberapa tahun terakhir, sedikit banyak dia telah mendengar beberapa rumor. Yunantoni tampaknya sangat dekat dengan beberapa anggota sekte sihir. Dan kini, putranya benar-benar melakukan keterampilan sihir. Pada saat yang sama, beberapa penatua lain di samping melihat kemari dengan ekspresi berat. Semuanya sudah terlalu gugup. Menanggapi hal ini, Yunantoni tampak tenang dan tersenyum, yang disebut kebenaran dan kejahatan tergantung di tangan siapa. Kalaupun itu keterampilan sihir, asalkan dilatih dan digunakan dengan benar, mengapa tidak? Benar, perkataan Penatua Agung masuk akal. Ada orang di dunia ini yang tidak memahami kebenaran ini. Asalkan berjuang untuk sekte Huoyu, jangan terlalu berprasangka buruk tentang teknik apapun. Beberapa penatua yang terikat dengan Penatua Agung segera setuju. Lebih baik seperti itu. Penatua ketiga memandang Yunantoni dalam-dalam, dan malas untuk terlalu peduli tentang hal itu. Cambuk panjang, niat pedang, formasi, dan sekarang mengeluarkan teknik klan sihir. Metode bocah kamu ini juga tidak sedikit, tapi menurutku keterampilan sihirmu ini juga hanya akan sia-sia. Erikin memandang Veroni yang melayang di udara, sekujur tubuhnya dipenuhi dengan api hitam, dan berbicara dengan ringan. Hehe, kamu tidak bisa arogan lebih lama lagi, pergi mati. Veroni menyeringai, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan api hitam, terbungkus api yang mengejutkan langit, dan jatuh tiba-tiba. Pong! Begitu telapak tangannya menepuk, api hitam itu seperti tsunami, membelah kepalanya dan menutupi wajahnya, mencoba menelan Erikin dan menenggelamkannya. Ekspresi wajah Erikin tenang, sama juga berdiri dari atas tanah, menepuk telapak tangannya bercampur dengan gelombang reiki jurus api biru, melesat ke angkasa. Ledakan keras terdengar. Aura yang keluar dari kedua telapak tangan, bertabrakan dengan keras di udara, api hitam dan api biru saling bertabrakan, dan aliran udara panas mengalir ke segala arah. Suhu seluruh arena hidup dan mati mendadak naik, dan panggung pertandingan tidak bisa menahan suhu setinggi itu, mulai meleleh. Erikin, kuakui aku benar-benar meremehkanmu, tapi mengira hanya metode kecil ini saja. Laut hitam api dan reiki biru membentuk dua kekuatan di udara, terus-menerus bergumul, dan untuk sesaat, masih belum ada pemenang. Veroni tiba-tiba berteriak, dan kobaran api hitam di atas alisnya tiba-tiba berputar dan berubah menjadi pusaran air. Dan saat berikutnya, bayangan hitam menghantam pusaran, dan melintasi lautan api dan bergegas menuju Erikin yang sedang merapal mantra. Bayangan hitam itu naik tertiup angin, ternyata itu adalah naga sisik hitam dengan api hitam di sekujur tubuhnya. Dia membuka mulutnya lebar-lebar dan memuntahkan bola naga semu. Bola naga semu yang mekar dengan cemerlang ini, ternyata mengandung aturan waktu tertentu. Saat ini di arena hidup dan mati aliran waktu terhenti seketika. Erikin sedikit mengernyit, hanya merasakan sedikit kehilangan kendali tubuh untuk sesaat. Tetapi pada saat ini, naga hitam telah tiba di depannya. Secepat kilat, membuka mulutnya lebar-lebar, dan menelan Erikin ke dalam perut. Hong! Naga sisik melonjak dalam api hitam, menghadap ke langit dan meraung, seolah-olah sangat menyegarkan. Kehilangan kendali Erikin, api biru juga diterkam oleh api hitam,
dan tampak sepertinya sudah ditelan. Gawat! Raut wajah Penatua ketiga berubah drastis. Adegan ini sangat cepat. Saat dia baru kembali bereaksi, naga sisik hitam itu sudah menelan Erik Kin. Dia menggerakkan badannya menuju arena hidup dan mati. Meskipun metode Erik Kin bagus, tetapi baik sengaja atau tidak, akan sangat berbahaya jika ditelan oleh naga sisik. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.